Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pertemuan kita dan menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi, majelis yang bermanfaat untuk dunia dan khususnya untuk akhirat kita semua. Sebelum saya lanjutkan pembahasan atau sebelum saya mulai pembahasan dari materi tentang keberkahan hidup, ana mohon untuk akhwat ya, masih terdengar suaranya, masih ngobrol. Untuk akhwat ya, dimohon untuk tidak mengobrol ketika ada yang menyampaikan ilmu. Boleh ngobrol dengan satu syarat. Boleh ngobrol dengan satu syarat. Syaratnya menggunakan makhraj huruf waw, menggunakan rumus huruf waw. Tahu rumus huruf waw? Huruf waw itu ketika kita mengucapkan makhrajnya itu dua bibir tidak nempel. Coba antum kasih harokat huruf waw, fathah, kasroh, dhammah dan sukun selamanya sampai hari kiamat, bibir kita tidak nempel. Coba antum bilang wa, wi, u, au, nempel nggak bibir kita? Nah, kalau akhwat, ummahat, ibu-ibu dan para wanita bisa ngobrolnya sambil mangap boleh. Bibirnya jangan nempel, ya. Jadi rumus untuk akhwat yang mau ngobrol pakai rumus huruf waw. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan malam hari ini, yakni tentang keberkahan dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Kita sekarang berada di masa yang serba mudah, serba ada, fasilitas mudah,
yang beberapa sarana dan fasilitas sarana prasarana tidak ada di masa-masa sebelum kita. Bahkan para raja zaman dulu saja itu tidak merasakan AC. Mungkin pakai kipas angin kali. Sekarang kita merasa dingin ada AC, ya kan? Ada nggak di sini AC? Ada. Ini fasilitas yang luar biasa sekali. Kemudian transportasi juga Masya Allah. Ada HP, dulu nggak ada. Tapi subhanallah, keberkahan dibandingkan dengan dulu dengan sekarang itu tidak terasa sekarang. Masalah waktu saja, kayaknya sebulan itu terasa sangat cepat sekali. Setahun berlalu kita tidak atau belum berbuat apa-apa. Umur berlalu panjang, kita masih di tempat. Harta kita, banyak di antara kita mengeluh di akhir bulan atau di awal bulan dapat gajian, tapi entah kemana itu harta. Banyak di antara kita merasa sehat, tapi untuk ke masjid tidak bisa. Untuk jalan-jalan bisa. Banyak di antara kita mengeluhkan tentang istrinya. Banyak di antara kita mengeluhkan tentang suaminya. Banyak di antara kita mengeluhkan tentang anak-anaknya. Bahkan banyak di antara kita yang nuntut ilmu, punya ilmu, mengumpulkan ilmu banyak, punya gelar yang berderet, tapi tidak kelihatan bentuknya dan amalannya, dan tidak kelihatan keberkahannya. Oleh karena itu ikhwan Allah jadikan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kita hidup bukan sekedar hidup, kita berumur bukan sekedar berumur, kita punya harta bukan hanya punya harta, kita menginginkan kesehatan dan sehat bukan hanya menginginkannya dan bukan hanya sehatnya, tapi apakah umur kita berkah atau tidak, waktu kita berkah atau tidak, harta kita diberkahi atau tidak, kesehatan kita diberkahi atau tidak, ilmu kita diberkahi atau tidak, anak-anak kita, istri, suami berkah atau tidak. Karena seorang muslim bukan hanya sekedar hidup, tetapi lebih dari itu. Dia pikirkan berkah atau tidak hidupnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi itu kita baca dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta agar hidup mereka diberkahi. Ada beberapa ayat tentang hal ini, tentang para nabi. Ada tentang Nabi Isa alaihi salam, tentang Nabi Ibrahim. Saya kasih contoh tentang Nabi Nuh alaihi assalam. Di surat Al-Mu'minun ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa qul, dan katakanlah wahai Nuh, wahai Rabbku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin, dan kau sebaik-baik yang memberikan tempat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam agar berdoa kepada Allah untuk ditempatkan di tempat mubarak, di tempat yang diberkahi. Bukan hanya sekedar di tempat sudah naik perahu, yang lain tenggelam mati, kemudian selesai berada di sebuah tempat. Tapi Allah perintahkan ketika Nabi Nuh naik bahtera, kemudian
kaumnya dibinasakan, Allah perintahkan Nabi Nuh agar minta sama Allah agar ditempatkan di tempat yang diberkahi setelah itu. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, ikhwan yang Allah muliakan. Di luar tema ini, saya teringat Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi manusia selama berapa lama? 950 tahun. 950 tahun bukan waktu yang singkat. Dan kita lihat Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya itu siang malam, perorangan, di depan khalayak, dan terus semangat dakwah. Tidak ada putus asa. Tapi pengikutnya sangat sedikit. Ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan belasan. Dan pengikutnya sangat sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka, Nabi Nuh terus tetap mengajak mereka. Bahkan ngajak anaknya untuk masuk perahu agar selamat. Lihat, 950 tahun diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka enggak mau mentauhidkan Allah, lebih memilih binasa. Dimatikan, dibinasakan dengan air bah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan air dari atas dan dari bawah. Bahkan dari kompor-kompor, kalau kita bilang apa itu yang buat masak zaman dulu itu, tungku, keluar air memancar. Binasalah manusia. Semua manusia pengikut atau kaum Nabi Nuh yang tidak nurut aturan Allah, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh, binasa. Hatta anaknya. Antum coba bandingkan dengan binatang. Nabi Nuh sekali mendakwahi mereka untuk masuk perahu, masuk berpasang-pasangan. Selamat tidak mereka? Selamat binatang-binatang itu. Apa pelajarannya, ikhwan Allah muliakan? Pelajarannya adalah insting yang lurus lebih bagus daripada akal yang rusak, akal yang sakit. Al-ghariza as-salimah afdalu minal aqlil marid. Jadi insting yang lurus, padahal punyanya binatang, lebih bagus, lebih utama dari akal yang sakit. Binatang Masya Allah sekali diajak masuk perahu, masuk mereka semua. Manusia punya akal katanya, akalnya Masya Allah, bahkan sebagainya membangga-banggakan akalnya daripada wahyu. Sakit, nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di depan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup para nabi itu sangat terlihat. Ambil contoh nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya sangat berkah. Umur beliau termasuk pendek, 63 tahun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergolong singkat kalau dibandingkan dengan umat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum masa kita. Mereka berumur sangat panjang. Tapi perhatikan ikhwan Allah muliakan, umur yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW penuh dengan keberkahan. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekitar umur 40 tahun. Beliau mendakwahi manusia di Mekah selama 13 tahun dan mendakwahi manusia di Madinah selama 10 tahun. Jumlah total umur dalam risalah beliau 23 tahun dakwah beliau. Waktu yang sangat singkat yang dimiliki dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan yang luar biasa. 23 tahun itu bisa merubah arah sejarah manusia, mengubah perjalanan hidup manusia. Dunia ini terubah.
Allah kasih keberkahan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak contoh keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terhitung. Ulama kasih contoh, ikhwan yang Allah muliakan, salah satu dari sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Kita kasih contoh ibadah haji. Ibadah haji, ibadah yang terkumpul banyak amalan ibadah haji di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berhaji, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah 4 hal. Lempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan hadyu, yang kedua, yang ketiga tahallul, yang keempat tawaf ifadah. Nabi SAW ketika malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Paginya setelah sholat subuh, pagi hari Nabi SAW melempar jumrah ke Mina untuk lempar jumrah. Nabi ke Mina untuk lempar jumrah. Selesai. Setelah itu apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih hewan hadyu sejumlah 100 onta dan beliau menyembelih 63-nya. Dan sisanya diserahkan ke Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih. 63 onta yang disembelih oleh Nabi SAW dengan tangan sendiri. Dan onta-onta itu, apa yang dilakukan? Beliau mengambil potongan dagingnya. Dari setiap onta tersebut beliau masak, dan maraknya ada kuahnya, beliau makan dagingnya dan beliau minum. Selesai demikian, Rasul tahallul, ngambil orang untuk mencukur, manggil halak, dan beliau membotak rambutnya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah untuk apa? Tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah di waktu zuhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat zuhur di Mekah. Selesai, Rasul SAW minum Zam-Zam. Kemudian singkatnya setelah itu Rasul SAW pulang ke Mina. Lihat. Dan Rasul masih bisa mengimami sholat duhur di Mina. Kalau Rasul berarti sunnah, yang di Mina wajib. Lihat ikhwannya Allah menjadikan 4 amalan besar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat. Ini berkah gitu. Berkah, Masya Allah. Kita yang merasakan hajian itu, Allahu Akbar, waktunya kayak sempit sekali. Ada yang pulang ke Mina setelah terbenam matahari. Ada yang pulang ke Mina belum juga selesai tawaf ifadah. Ya. Dan luar biasa. Kemudian hewan hadyu, Nabi nyembelih berapa ikhwan? 63 yang dia sembelih sallallahu alaihi wasallam onta. Kita nyembelih kambing satu aja. Berapa lama kita sembelih? Ya. Kemarin sampai diundur ke hari Sabtu. Ya. Lihat keberkahan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat keberkahan dari kehidupan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul SAW itu hidupnya berkah, Masya Allah. Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjabat menjadi khalifah, banyak amalan besar yang beliau selesaikan. Umar bin Khattab, Utsman, Ali, orang-orang yang diberkahi sama Allah. Contoh yang lain, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, ikhwan yang Allah muliakan, yang pernah berkata kepada Rasulullah SAW ketika ingin perang Badar, dia pernah bilang, dia tokoh kaum Ansor. Kami tidak akan berkata seperti perkataan kaum Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami enggak berkata seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu berperang, kami duduk saja di sini.
Ya, sampai di antara perkataannya, kalau kau perintahkan kami untuk menyelam samudra, kami lakukan. Sa'ad bin Mu'adz, ikhwannya Allah muliakan, masuk Islam umur berapa? Masuk Islam beliau radhiyallahu an itu umurnya 31 tahun, 31 tahun. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di umur ke-37 tahun. Berarti masa Islamnya itu umur berapa tahun? 6 tahun atau 7 tahun. Ya subhanallah, di hari meninggalnya beliau, Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Arsy Allah ar-Rahman bergoncang karena kematian dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Disebut sama ulama karena senang dengan kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah. Beliau di waktu yang singkat itu, 6 tahun itu, mengisi waktunya dengan amalan-amalan besar dan hidupnya berkah sampai Allah cinta. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Keberkahan kalau kita lihat, nengok kehidupan para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, waktunya tidak ada yang terbuang. Bahkan ulama berkata, sehari beliau bisa khatamkan Quran. Itu waktunya tidak ada yang terbuang. Dan beliaulah orang yang, atau ulama yang pertama kali nulis kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, kehidupannya diceritakan, beliau sehari bisa sholat 300 rakaat. Dan ditiru oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menulis kitab Umdatul Ahkam, mengumpulkan hadis-hadis Umdatul Ahkam, sama 300 rakaat sehari ini. Artinya selain yang wajib. Subhanallah. Hidup mereka betul-betul berkah. Ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Allah muliakan, ulama berkata, beliau kalau nulis dalam satu hari itu sama orang nulis dalam sepekan. Kalau beliau menulis dalam sepekan, sama orang nulis dalam sebulan. Dan beliau punya kitab 36 jilid satu saja, namanya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa, buah karya beliau, itu 36 jilid. Belum kitab-kitab yang lain. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hidupnya enggak panjang, sekitar 40 tahunan kurang lebih, tapi Masya Allah hidupnya berkah. Bagaimana itu ikhwannya Allah muliakan? Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa mereka memiliki keberkahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan dalam pertemuan ini kita akan bahas bagaimana menggapai keberkahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang keberkahan, ya, kita mendapatkan atharnya, pengaruhnya. Ulama bilang keberkahan ini syai' ma'nawi. Kadang sesuatu maknawi, tidak terlihat, tapi pengaruhnya ada. Kadang juga terlihat keberkahan itu. Kadang kata ulama, sebagian barang kita yang kita miliki Allah jadikan berkah. Contoh, salah satu di antara kita punya mobil. Dia beli mobil atau dia punya mobil, mobilnya jarang rusak, yakni qalilat al-kharab, kata ulama, jarang rusak. Wa tanfa'uka manfaatan 'azimah madadan tawilatan, dan sangat manfaat sekali di waktu yang panjang. Tapi ada di antara barang yang kita miliki, mobil juga,
sering rusak, sering mogok, dan manfaatnya kurang. Di dalam dua barang ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Nah, ikhwanya Allah biarkan, kita hendaknya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah mulai memikirkan apakah hidup kita ini berkah atau tidak. Apakah umur kita berkah atau tidak? Apakah keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah harta kita berkah atau tidak? Apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan keberkahan? Para ulama menyebutkan beberapa hal. Yang pertama dan yang paling utama adalah taqwallahi subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah merupakan sebab yang paling besar untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan curahkan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dengan kalimat yang sangat kuat, lafatahna alaihim barakat. Allah berikan keberkahan dan bukan satu, banyak keberkahan, tetapi dengan syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Allah bilang, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Jadi yang pertama ini, ikhwah yang Allah muliakan, takwa merupakan sebab yang terbesar mendatangkan keberkahan. Yang kedua, asyukru lillahi azza wa jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Syukur merupakan sebab yang besar yang bisa mendatangkan keberkahan. Kalau kita masih terasa sempit, kalau kita agak susah, kalau kita susah hidup, bisa jadi kita kurang syukur. Bukan kita kurang harta, bukan. Harta ada, kita sehat, anak-anak, istri ada, tapi ketika kita tidak syukur, berkah itu hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, Allah berfirman, apabila kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Pertanyaannya, ikhwannya Allah muliakan, ini penting sekali untuk dijawab, ya. Yang bisa jawab boleh pulang. Ini pertanyaan ini. Bagaimana cara kita bisa bersyukur kepada Allah? Silakan yang mau muhawalah. Bagaimana caranya supaya kita ini pintar, pandai dan bisa bersyukur kepada Allah? Ibu-ibu ada yang mau nyoba jawab, ibu-ibu? Ya? Ya? Ada yang mau nyoba? Qanaah? Qanaah. Belum. Dikasih nilai 50 enggak apa-apa? Iya. Ya.
Dikasih nilai 50 juga lah. Iya. Ya? 50 juga. Temannya 50 semua enggak apa-apa. Ahsan, 100 nilai antum. Boleh pulang. Kita sesuai dengan manhaj Nabi SAW memberikan metode yang sangat tepat, yang sangat baik pada kita supaya kita bisa dan pandai bersyukur. Kata Nabi SAW, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Unzuru, kata Rasul, lihatlah kepada orang yang di bawah dari kalian, jangan lihat orang yang di atas. Ini metode supaya kita bisa bersyukur. Apa kata Rasul? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini hasilnya. Karena kalau kita ngelihat yang bawah, nggak ngelihat yang atas, ini lebih bisa untuk tidak menyepelekan nikmat Allah. Kita jadi bisa pandai bersyukur. Ustaz, bukankah kita diperintahkan untuk punya banyak harta juga boleh, kenikmatan boleh, betul. Tapi ini masalah lain. Antum berusaha, fadal. Tapi kita lagi berbicara, kita pandai bersyukur atau tidak. Pandai bersyukur atau tidak, tidak dari berusahanya, tapi dilihat dari cara pandang kitanya. Kalau misalkan di samping kanan kita punya motor, samping kiri kita punya sepeda, ya jangan. Kita punya motor lah ya. Kita punya motor. Samping kanan kita tetangga A punya mobil. Mobilnya Avanza. Samping kiri kita punya sepeda. Supaya kita bersyukur dengan motor kita, walaupun mungkin disebut sama orang motornya BUT, butut, gimana caranya? Apakah kita lihat yang punya sepeda atau punya mobil? Yang punya sepeda. Supaya kita bisa menikmati dan bersyukur dengan motor ini. Tapi kalau kita melihatnya yang mobil, pasti kita tidak pandai bersyukur. Tidak bisa kita bersyukur. Kenapa? Motor butut, wah, tetangga saya mobil nih. Gak bisa bersyukur kita. Ini cara yang diberikan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikasih nikmat sama Allah. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kita akan mengeluh. Dan mengeluh inilah yang menyebabkan tidak berkah. Tadi pagi saya ngisi di Masjid Al-Ikhlas bahwa mengeluh itu bisa menghilangkan keberkahan. Dalilnya apa, ikhwan? Yang hadir tadi pagi, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail yang ada di Mekah, yang ditinggal sama beliau, nikah sama seorang wanita, Nabi Ibrahim ke Mekah ingin menengok Nabi Ismail. Singkat ceritanya, ini kisahnya ada di Sahih Bukhari. Singkat ceritanya, datang ke rumahnya, Nabi Ismail tidak ada di rumah, lagi berburu, ya. Tapi lafadznya lagi cari hajat. Dan ulama menjelaskan lagi berburu. Nabi Ibrahim tanya kepada istrinya. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana? Apa ini? Tes. Bagaimana keadaan kalian? Istrinya jawab, nahnu bi syarrin. Nahnu bi syarrin wa nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kami dalam keburukan, kami hidup dalam kesempitan dan kesusahan. Ini jawaban istrinya.
Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi atau bilang, kalau suamimu datang sampaikan salam dariku dan bilang ganti palang pintunya. Habis itu Nabi Ismail pula roman-romannya lihat ada yang datang. Istrinya nggak ngasih tahu. Nabi Ismail tanya, ada yang datang? Iya, seorang orang udah tua. Kemudian dia nanya keadaan kita jawab bahwa kami dalam keadaan buruk, susah, sempit. Kemudian dia berpesan, dia mengucapkan salam kepada engkau, dan pesannya suruh ganti palang pintunya. Nabi Ismail bilang, "Zaka abi, itu ayahku." Dan yang dimaksud palang pintu itu anti. Ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumahmu, ke keluargamu. Dicerai sama Nabi Ismail. Ini karena saya sentuh ya tadi ya. Kemudian Nabi Ismail nikah lagi. Ikhwannya Allah ya kan. Nah, nikah. Kemudian singkat ceritanya Nabi Ibrahim berkunjung lagi setelah sekian lama. Pas Nabi Ismail pun gak ada di rumah. Ditanyalah istrinya, lagi kemana? Ya, biasa lagi keluar. Kemudian gimana urusan atau keadaan kalian? Lihat jawabannya. Nahnu bi khairin. Kami dalam kebaikan. Dan dia muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa makanan kalian? Dijawab laham. Apa minuman kalian? Dijawab air. Kemudian Nabi Ibrahim doa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah untuk mereka dalam daging dan airnya. Makanya kata ulama, orang Mekah itu kalau makan daging dan air saja nggak apa-apa tubuh mereka. Berkah dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim. Kalau kita daging mulu gimana ceritanya? Ya. Kita lanjutkan, ikhwan. Nabi Ibrahim bilang, kalau suamimu datang sampaikan salam kepadanya dan pesannya jangan ganti palang pintunya. Nabi Ismail datang. Kemudian dia lihat-lihat ada yang datang. Kemudian istrinya ngasih tahu bahwa ada Syekh Hasanul Hay'ah, yang bagus bentuk rupanya. Dan dia bertanya tentang keadaan kita jawab nahnu bi khair, nahnu dalam kebaikan. Kemudian muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bilang dia salam kepada engkau dan beri pesan bahwa pintu atau palang pintunya jangan diganti. Tayyib ikhwan. Perempuan yang dicerai sama Nabi Ismail, yakni istri Nabi Ismail yang pertama, dengan Nabi Ismail nikah lagi dengan yang kedua. Saya tanya ikhwan, keadaan Nabi Ismail dan kondisi Nabi Ismail dari sisi finansial sama atau berubah? Sama, huwa. Hidup seadanya. Tetapi antum bisa lihat dua sikap yang berbeda. Wanita yang pertama sangat merugi dan kehilangan keberkahan yang besar, kehilangan kebaikan yang besar, dicerai sama Nabi Ismail. Nabi Ismail, para nabi dan rasul itu kedudukannya tinggi di akhirat. Hilang berkah dalam hidup. Tapi wanita yang kedua, Masya Allah, dia pandai bersyukur. Allah kasih berkah, ditambahkan keberkahannya, dan nanti di akhirat kedudukannya sangat tinggi bersama Nabi Ismail alaihissalam. Lihat, yang pertama mutasyakkiyah, suka ngeluh. Yang kedua pandai bersyukur. Ketika pandai bersyukur, Allah kasih keberkahan. Ketika suka ngeluh, hilang berkah. Makanya ikhwan Allah muliakan, di majelis ini kita belajar untuk pandai bersyukur dan tidak mengeluh.
jaga lisan kita supaya hidup kita berkah. Yang keluar dari kita ucapan alhamdulillah aja sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau melihat sesuatu yang beliau sukai, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah semuanya. Yang keluar dari lisan Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi kalau kita dapat sesuatu yang enggak enak, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Sebagian ulama setelah nulis buku selesai, di belakangnya itu ulama tulis alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya semua yang bagus-bagus sempurna. Masya Allah. Ini sunnah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak suka, atau musibah dikit, atau sesuatu yang kita kurang enak, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Lagi jalan mau ngaji, motor bocor di jalan, ya, kita mencak-mencak atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini ujian nih, berat ya. Wah, kurang asem nih motor nih. Kalau kita terbiasa begitu, jauh berkah. Tapi kalau alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah. Nah, ini juga pelajaran buat kita, ikhwan. Ana kalau nelpon ikhwan atau ditelepon, saya bilang, "Gimana kabar antum?" "Alhamdulillah ala kulli hal, Ustaz." Sambil senyum-senyum. "Emang antum dapat musibah?" saya bilang. "Enggak, Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal." Nah, di hadisnya itu ala kulli hal itu akhi dapat sesuatu yang kurang menyenangkan. Ya. Kalau sesuatu yang menyenangkan, yang enak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, jadi pelajarannya adalah kita belajar untuk tidak mengeluh karena akan menghilangkan keberkahan. Tapi kita belajar dan terus belajar untuk bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Baik, Isa jam berapa ikhwan? Ya? 1 menit lagi. Subhanallah. Ya, itu dia. Nyampe. Gimana, adzan dulu kemudian dilanjut apa sholat dulu kemudian dilanjut? Biasanya sedikit lagi aja, ya, nggak banyak-banyak. Kebiasaan yang di sini, ya, sholat dulu, habis itu dilanjut. Baik, lebih enak begitu ya, lebih tenang gitu ya. Karena mungkin kan ada yang keperluan atau yang datang nggak ngaji, ini nggak pada sholat nih, sesat nih orangnya, nggak pada sholat. Baik, ya, sudah waktu adzan kan? Iya, sudah. Baik, kita sholat dulu ya. Insya Allah habis sholat kita lanjutkan beberapa masalah lagi. Kemudian kalau ada tanya jawab kita buka. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit lagi atau ana persingkat ya, hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan ya, itu sangat banyak. Kita akan bahas 5 hal di kesempatan ini. 2 sudah kita bahas ya. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sidqu wal bayan. Kita berusaha dan belajar jujur. Jujur mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berusaha untuk jujur, walaupun mungkin berat atau pahit.
Tapi sekali lagi, jujur ini dengannya Allah Subhanahu wa taala berkahi seseorang. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata Rasul, dua orang yang melakukan transaksi jual beli mendapatkan hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majelisnya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Apabila jujur dan menjelaskan apa adanya, maka jual belinya diberkahi oleh Allah. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tetapi jika, kata Rasul, berdusta dan menyembunyikan aib, maka keberkahannya akan dihilangkan oleh Allah. Mungkin orang ketika melakukan muamalah, di antaranya transaksi jual beli, dengan bohong, dengan dusta, dia dapat untung banyak, dapat harta banyak, mungkin kaya, tapi ingat, berkahnya nggak ada. Hartanya akan menjadi bumerang bagi dia. Dan di sini kita mengetahui jujur itu akan mendatangkan berkah. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk jujur dan jujur dalam semua hal. Jujur dalam semua hal, tidak bohong, ini akan mendatangkan berkah. Yang keempat, sedekah. Bersedekah ini akan mendatangkan berkah. Bahkan dalam hadis hasan, sedekah itu bisa mengobati sakit. Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dan sekali lagi, sedekah ini merupakan sebab datangnya berkah. Dan kita harus yakin dengan apa yang Allah firmankan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, menghilangkan keberkahan dari riba, dan Allah akan mengembangbiakan sedekah. Orang yang sedekah, hartanya diberi keberkahan, hidupnya berkah. Tetapi orang yang melakukan riba, Allah hancurkan, Allah hilangkan keberkahannya. Kita harus yakin dengan ayat ini, ikhwan yang Allah muliakan, seyakin-yakinnya. Seperti kita yakin semua akan terbitnya matahari dari sebelah timur dan terbenamnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari timur, terbenam dari barat, siapa yang melakukan? Allah. Allah Maha melakukannya. Dan Allah lah juga yang berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan, menghilangkan keberkahan dari riba dan mengembangbiakan sedekah. Dan itu pasti dan pasti. Dan dalam ayat yang lain, surat Saba 39, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, dialah Allah yang pasti menggantinya. Kalau Allah yang ganti, gantinya luar biasa. Dan Rasul kita SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Kemudian yang terakhir, ikhwan yang Allah muliakan, adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, yang ingin, yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu
dengan kerabat, apalagi kalau kerabatnya itu yang memutus tadi. Dan justru inilah yang namanya menyambung. Kalau ada di antara kita punya kerabat, dia nggak nyambung ke kita, dia putus, kita sambung, kita dapat hadis ini. Kita perhatikan keluarga kita, kerabat kita yang ada hubungan rahim, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada rizki kita. Allah bilang, Rasulullah SAW bilang, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Ini salah satu janji dari Rasulullah SAW. Rasul bilang, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ini saja yang bisa kita bahas, ikhwan yang Allah muliakan, tentang 5 dari banyak hal yang bisa mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan manfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, baik dari ikhwan atau akhwat, silakan. Atau mau menambahkan, tafadhal. Ahlan, yang ngacung dulu. Ya. Ahlan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cerahnya Ustaz membawakan tausiah hari ini. Barakallahu fiik. Nggih. Cuman saya hanya menunjukkan sedikit aja Ustaz. Dalam kehidupan, boleh ya Ustaz, dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, kadang-kadang kita gelisah. Kata Ustaz tadi, jangan gelisah. Cuman kadang-kadang kita terpengaruh oleh pengelola negara. Misalnya begitu gaduh, begitu ada timbul muslihat, ada marhab, ada integritas atau ketidakjujuran, sikap kita apa Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Karena pertanyaan menyentuh kita semua, kehidupan kita semua secara umum. Ya. Jadi, apakah hati kita terasa ada sesuatu ya dengan apa yang kita lihat dari pengelola negara dan seterusnya, itu termasuk bukan bersyukur atau bagaimana gitu, atau bagaimana sikap kita gitu ya. Nah, sikap kita ketika melihat ya pemimpin kita tidak sesuai dengan harapan kita, tentunya kita kembali ke ilmu. Bagaimana? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa pada Allah agar pemimpin kita diperbaiki sama Allah. Imam Ahmad itu kalau punya doa, kata beliau, yang mustajab, saya akan doakan untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik, penyelenggara pemerintahan itu baik, kebaikannya terasa kepada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan Imam Ahmad atau yang dikatakan Imam Ahmad itu sudah kita lakukan atau belum? Daripada kita cela pemimpin, kita doa. Bisa jadi di malam hari kita doa, Allah kabulkan. Jangan putus asa. Kalau misalkan dikabulkan, Masya Allah, kebaikannya untuk banyak sekali. Pemimpin dari masa ke masa mesti seperti itu. Maksudnya pemerintahan itu, ya, kalau kita berbicara tentang pemerintahan, itu ya seperti itu. Kalau misalkan kita, ayo kita turunkan, ayo kita demo, nanti yang bilang turunkan dan demo, ketika dia jadi pemimpin seperti itu juga. Ya. Makanya ada perkataan ulama itu, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Pemimpin cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, Allah jadikan pemimpin baik. Kalau rakyatnya buruk, Allah jadikan pemimpinnya buruk. Makanya untuk memperbaiki atasan, kita perbaiki diri kita. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri dulu. Kata ulama, Allah tidak mengatakan di sini sehingga mereka mengubah pemimpin mereka, tidak. Tapi sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri dulu. Di zaman Ali menjadi khalifah, ada yang protes kepada Ali bin Abi Thalib. Dia protes kepada beliau, kalau di masa Anda ini rusak nih, lebih rusak daripada di masa Abu Bakar dan Umar sebelum khalifah. Anda menjadi khalifah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Di masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya saya. Di masa saya rakyatnya ente. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita kalau ingin Allah kasih pemimpin yang baik, jadilah orang-orang yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini salah satu cara islah, perbaikan menurut ahlu sunnah wal jamaah dari para ulama. Kalau kita ingin memperbaiki, perbaiki dari diri kita sendiri dulu, dan jangan putus asa. Perbaikan itu dimulai dari diri, tidak menunggu pemimpin. Ya. Kita kalau sedekah saja, kalau punya 1 dinar, sedekah untuk diri sendiri dulu. Habis itu untuk istri, habis itu untuk anak, habis itu untuk pembantu, habis itu kata Rasul anta absar, kamu lebih tahu. Jadi perbaiki diri, perbaiki keluarga. Kalau diri kita baik, keluarga baik, kemudian tetangga-tetangga baik, kemudian sebuah masyarakat baik, menjadi baik sebuah kota baik, negeri baik, satu negeri baik, negeri yang lain jadi baik, dan dunia jadi baik. Jadi jangan putus asa. Ya, jangan putus asa dan jangan mengeluh intinya. Nah, seperti itu ya sudah. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki pemimpin kita. Ini jalan yang terbaik daripada kita nyaci maki, kita ngomel-ngomel, keadaan enggak berubah juga. Ya. Kemudian kita ajarkan ke masyarakat ajaran-ajaran yang baik supaya umat jadi baik. Sehingga nanti mereka jadi baik, Allah jadikan pemimpinnya baik. Ini salah satu islah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Mbak. Ustaz, tadi dikatakan mengeluh itu mengurangi keberkahan. Tapi apakah ketika kita mendapatkan ujian, bolehkah kita mengeluh atau dengan cara yang syar'i begitu? Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Mengeluh yang boleh itu mengadu kepada Allah. Ya, seperti yang dicontohkan oleh bapaknya Nabi Yusuf. Nabi siapa? Ya, Yakub. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, ya, itu hanya kepada Allah saja. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Anda bisa bayangkan bapaknya Nabi Yusuf dicoba, diberikan ujian sama Allah yang luar biasa. Anak yang paling beliau cintai, yang sayangi, Nabi Yusuf, terpisah dari beliau dari kecil. Ya, kita kalau sayang sama anak luar biasa, jangankan anak kucing aja hilang nangis nggak sebagian kita? Nangis ya. Apalagi anak, subhanallah. Dan kemudian plus Bunyamin juga tidak pulang, ujiannya berat sekali. Tapi beliau mencontohkan contoh yang baik. Beliau tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluhkan kepada manusia, kata ulama, kita sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Ketika kita mengeluhkan musibah kita, masalah kita, kan kita tahu masalah kita dari Allah. Allah ingin kita ini lebih baik. Ketika kita mengeluhkan kepada orang yang tidak punya manfaat dan mudarat, ini sebuah hal yang sangat keliru sekali. Oleh karena itu Nabi Yakub mencontohkan dengan contoh yang sangat bagus sekali, yang kita bisa tiru.
innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan masalah dan kesedihanku hanya kepada Allah saja. Kita kalau ada masalah berdoa sama Allah, perbanyak sholat, perbanyak mendekatkan diri pada Allah, niscaya masalah itu akan Allah hilangkan. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian kita kalau ada masalah, kita kontak kawan-kawan kita, halo, antum bisa bantu saya enggak ya? Kesusahan, kesulitan, ya. Tapi lupa sama Allah. Kalau kita ada masalah, kita perbaiki diri kita dulu. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih jalan. Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu pasti itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi Allah, sesuatu yang mungkin kita anggap sempit, mudah. Sesuatu yang kita anggap buntu, sebuntu-buntunya, dibuka sama Allah. Kita balik sama Allah, kita beristighfar, minta ampun sama Allah, kita berdoa sama Allah, dan dengan itu Allah mudahkan jalan hidup kita. Selama masalah beres sama Allah. Ada satu lagi. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua, dan kalau Allah wafatkan kita, wafatkan di atas iman, Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.